Baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada minggu yang kelima ini. Dan sebelum kita mulai gitu ya, saya ingin mereview hasil pekerjaan Anda di minggu 1 sampai dengan minggu 4. Mestinya dari minggu 4 sudah terlihat hasilnya. Jadi saya minta ada satu kelompok yang mungkin bisa share screen laporan praktikum dari hasil diskusi pada minggu 4. Silahkan, siapapun boleh. Saya tunggu. Silahkan di share screen. Nanti kita akan review bersama. Dan teman-teman yang lain bisa melihat laporannya masing-masing kelompok. Ya, silahkan. Ini namanya yang tadi angkat tangan siapa pengguna Zoom gitu. Tadi saya sudah sampaikan di kolom chat untuk format ya, format namanya. Kita melihat kelas mana saja yang bergabung gitu ya. Ada di kolom chat, mohon di eh, ganti namanya sesuai dengan format yang ditentukan di kolom chat. Oke, siapa yang mau presentasi, kelompok yang mana silahkan. Kemudian ya, temennya saya review laporannya, maka yang lain, tim yang lain mohon untuk melihat laporan minggu 4-nya minggu lalu. Nah, kira-kira apakah sama reviewnya? Kalau ternyata sama, silahkan Anda langsung update gitu ya. Mau presentasi akan saya tentukan sendiri. Ada? Saya tunggu. Apa yang mau presentasi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Kami saya... Bu, kami Bu. Oh ya, ada ternyata. Silakan, langsung Bentar ya di Bu. screen. Oke, ada Bu. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Semuanya, malam, saya malam, malam, malam. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafrin Noval. Saya dari kelompok media promosi program media promosi teknik media promosi program studi teknik geomatika. Di sini saya sama tim saya berdiskusi tentang apa saja eh, referensi-referensi yang akan kami gunakan pada saat pembuatan video promosi. Di sini beberapa jurnal yang kami pakai itu konsep visual video profile sebagai media promosi. eh dari penulisnya Anggi Anggra ini. Di sini kan kami coba analisis masalah dari judul penelitiannya, konsep visual video profile sebagai media promosi program studi desain grafis Politeknik Negeri Jakarta. Di sini eh, masalahnya itu ada bagaimana cara merancang video profile yang dapat menginformasikan nilai jual program studi eh, desain grafis PNJ.
Solusi yang ditawarkan adalah merancang video yang komunikatif, memiliki daya tarik serta nilai jual kepada dengan studi desain grafis PNG. Metode penelitiannya mereka menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode riset desain yang menggunakan design thinking. Eh, Hasilnya adalah visualisasi video yang dibuat dalam selanjutnya ada eh, pembuatan iklan sebagai media promosi Universitas Muhammadiyah Metro menggunakan Metro MDLC, menggunakan habis itu dengan judul penelitiannya pembuatan video iklan sebagai media promosi Universitas Muhammadiyah Metro menggunakan Metro MDLC. Masalahnya lah eh, eh, permasalahannya adalah perkembangan teknologi informasi. Suatu perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Metro harus mencetak inovasi agar dapat terus berkembang menawarkan fakultas-fakultas yang dimiliki. Untuk solusi yang ditawarkan adalah untuk melengkapi media promosi yang telah ada. Untuk jenis penelitian yang menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan data berupa teks, video, dan objek yang lain yang ditemukan selama studi lapangan. Selanjutnya ada dari eh, jurnal video profil sarana promosi efektif dalam menuang program studi manajemen informatika dengan judul penelitian pembuat ragam storyboard untuk produksi media pembelajaran. Dengan masalah kemampuan dan pemahaman mahasiswa akan storyboard itu masih kurang. Dan kendala yang dihadapi itu belum adanya format storyboard baku yang untuk digunakan dalam produksi media. Solusi yang ditawarkan mereka melakukan fokus penelitian pada pengembangan pedoman video storyboard. Eh, untuk solusi yang ditawarkan adalah pengembangan ADDIE, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitiannya adalah berupa produk storyboard yang untuk produksi media digital dengan model pengembangan ini menggunakan framework ADDIE. Selanjutnya, untuk referensi keempat, kami menggunakan video profile sebagai sarana promosi efektif dengan judul jurnal video profile sebagai sarana promosi efektif dalam menunjang asistensi program studi manajemen informatika. Dengan judul penelitian video profile sebagai sarana promosi efektif dalam menunjang asistensi program studi manajemen informatika. Eh, di sini permasalahannya itu adalah penurunannya jumlah mahasiswa berdasarkan hasil survei yang dilakukan langsung di prodi MI pada dua angkatan terakhir pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk solusi yang ditawarkan agar adalah untuk membuat suatu video promosi dengan mengulas visi misi, profil pengajar, fasilitas belajar, aktivitas pembelajaran, dan kegiatan mahasiswaan untuk meningkatkan eksistensi prodi MI. Gunakan metode penyelesaian, solusinya adalah dalam menggunakan data dan melakukan riset selama 6 bulan yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2017. Dan hasil penelitiannya adalah video profile yang dikembangkan layak menjadi media promosi MI dengan menampilkan informasi terkait prodi MI. Selanjutnya yang kelima, kami menggunakan jurnal perancangan animasi motion graphic sebagai media promosi eh, rancangan animasi motion graphic sebagai media promosi STMIK Akba dengan judul penelitian perancangan animasi motion graphic sebagai media promosi STMIK Akba. Lalu sebagai permasalahan yang dihadapi
media promosi STMK belum memiliki variasi media promosi dalam bentuk animasi motion grafik yang relevan dengan target audience. Dan untuk solusi yang ditawarkan merancang animasi motion grafis sebagai media promosi dengan target audiens sama peserta didik untuk prodi tersebut. Lalu untuk metode penelitiannya adalah mereka menggunakan research and development untuk mengembangkan media promosi tersebut. Dan hasil yang dipakai adalah pada proyek media promosi berbasis video animasi motion grafik dengan alur cerita dan narasi storyline yang dibuat santai dan yang berperan sebagai ini. Oke, selanjutnya jurnal ke-6 rancangan video media promosi berbasis motion grafik Dodi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Universitas Widyagama Malang. Dengan judul penelitian rancangan video media promosi berbasis motion grafik 2D untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Universitas Widyagama Malang. Dengan permasalahan keberadaan nilai masih kurang populer daripada perguruan tinggi negeri yang lainnya. Dengan solusi solusi yang ditawarkan adalah merancang media promosi yang mampu memberikan informasi menarik untuk masyarakat. Untuk solusi yang ditawarkan itu melakukan tahapan yaitu 3 tahap dan pasca produksi. Untuk hasilnya mereka membuat pembuatan proyek objek 2D dilakukan pada CorelDRAW seri X4 jika untuk deskripsi judul dan kami menggunakan pendekatan yang berfokus pada pesan ide untuk pemetaan penciptaan masa depan mahasiswa dan berencana untuk masuk prodi yang berfokus pada prospek kerja dan mata kuliah yang diminati dengan tujuan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens ditujukan pada calon mahasiswa baru, orang tua, dan pihak-pihak eksternal. Untuk tujuannya adalah memperkenalkan dan memberikan informasi lebih pada orang yang ingin tertarik dan yang belum tahu tentang tentang teknik prodi geomatika. Untuk konsep video yang kami gunakan, kami berencana menggunakan motion grafik dan menambahkan beberapa seperti maskot-maskot dan pengembangan narasi. Ya, sih Bu, sekian. Baik, terima kasih presentasinya gitu ya. Mohon untuk tidak di stop dulu karena Oh, saya ingin tunggu. menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Yang pertama adalah barangkali di mata kuliah latihan untuk presentasi gitu ya. Jadi bagaimana teknik presentasi yang baik itu mestinya tidak jauh berbeda ketika Anda melakukan presentasi secara luring ataupun offline dengan secara online, itu ya. Nah, itu yang pertama yang ingin saya highlight supaya teman-teman yang lain juga bisa memperhatikan itu. Jadi hari ini saya mau mereview yang pertama dari yang berikutnya adalah terkait dengan materi yang kita presentasikan. Jadi mestinya teman-teman itu sudah belajar untuk menyiapkan materi apa yang harus Anda presentasikan. Jadi yang terlihat di layar kita saat ini adalah harus kita pastikan apakah audiens ataupun penontonnya itu sudah melihat materi kita dengan jelas atau belum.
gitu ya. Harus dikonfirmasi apakah materi kita ini sudah jelas atau itu yang kedua yang ingin saya highlight. Mas Safik kira-kira bisa dibesarkan sedikit lagi materinya, laporannya ini supaya kita bisa melihat dengan jelas. Ya, oke, cukup. Baik. Berikutnya adalah laporan ini, gitu ya. Terkait dengan laporan ini, yang pertama yang ingin saya highlight adalah judulnya. Ini kan deskripsi proyek gitu ya. Nah, ini adalah judulnya. Jadi, teman-teman bisa mengemasnya, mengubah stylenya. Nah, kalau adalah media promosi, judulnya besar, latar belakangnya besar, tujuannya besar, konsep videonya juga besar gitu ya, bold gitu ya. Nah, itu sangat tidak seimbang dengan judulnya, deskripsi proyek. Mestinya komposisi ini akan ada kuliah bahasa Indonesia. Oke, karena saya memberikan template kepada Anda, maka saya ingin mengomentari hal ini. Itu ya. Kemudian, eh, jadi yang saya lihat di sini, teman-teman yang lain juga, pokoknya silahkan dibuka kembali laporannya minggu keempat. Jadi kalau di sini tugas dari Safik dan teman-teman saya komentar, maka Anda cek lagi laporan Anda. Apakah yang sudah Anda lakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian di bahasa Indonesia mestinya Anda sudah belajar bahwa kalau ada dokumen seperti ini maka harus Anda perbaiki formatnya, stylenya gitu ya. Kalau saya lihat di sini dari sisi perataannya juga ini left gitu ya, rata kiri. Harapannya bisa rata kanan dan rata kiri. Mas Safik, kira-kira Anda punya laporan dalam bentuk doc nggak? Bisa dibuka supaya kita langsung mengupdate. Jadi teman-teman yang lain juga langsung update di komputernya masing-masing, di laptopnya masing-masing gitu. Bisa? Untuk pembuat laporan saya itu Bu, ada teman saya. Saya cuman Ya. dari ketua. Temennya ada di sini nggak? Temen kelompok tim Safik ada di sini. Mungkin ada file docnya yang mungkin bisa Anda diperbaiki, gitu ya. Supaya kita nggak dua kali kerja. Karena ini kita sekaligus langsung memperbaiki, sekaligus supaya Anda tidak apa namanya membuang-buang waktu, gitu ya. Jadi ini bukan hanya tapi ini sudah langsung pada praktek. Ada teman Safik yang punya eh ini laporannya dalam bentuk doc. Kalau nggak ada, satu kelompok Safik boleh di raise hand. Berapa yang hadir? Oke, ada Novia, kemudian ada Ayu, ada Desi, ada berapa orang? 4, 5 Bu. 5 ya. Oke, jadi dari yang 5 ini, yang 4 lagi, Anda punya file Word-nya karena tugas kita pada minggu kelima ini melanjutkan laporan itu gitu. Jadi kalau nggak ada dokumen Word-nya, berarti Anda akan memulai sesuatu yang baru lagi gitu. Ada? Novia punya file Word-nya? Novia mendengar suara saya? Ya, punya file Word-nya? Sebentar ya Bu, lagi di ada nih Bu. Safik boleh di stop share supaya bisa gantian dengan temennya.
Baik, sambil Mbak Novia mencari filenya, saya ingin untuk menghemat waktu gitu ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita. Kenapa saya meminta teman-teman untuk presentasi secara online, karena mestinya minggu ini juga teman-teman sudah praktek bagaimana mempresentasikan, dan gitu ya, bagaimana cara presentasi. Kalau kita perhatikan ya di sini di RPS kita, jadi teman-teman kita kembali lagi ke sini. Ya, ini adalah RPS kita. Kalau ada yang belum download, nah saya tunjukkan kembali, kan gitu ya. Kemarin di minggu pertama kedua itu teman-teman agak kesulitan kalau saya tampilkan semuanya seperti ini. Jadi yang sudah lewat akhirnya saya hidden gitu ya. Nah, jadi dari RPS kita ini ya, dari RPS kita di sini sudah diatur bahwa di minggu yang kelima, kan gitu ya, di minggu yang kelima ini adalah 3-5, maka minggu yang kelima ini kita masih mempelajari tentang bagaimana memilih, menyeleksi, dan masih terkait dengan proyek PBL Anda, kan gitu ya, mini PBL Anda. Jadi di minggu ketiga, teman-teman itu secara mandiri sudah saya minta untuk memilih informasi terkait dengan proyek PBL Anda. Jadi kalau tadi Safik dan teman-teman itu dia topiknya tentang video untuk prodi geomatika gitu ya. Jadi dia mencari informasi yang sesuai dengan topik itu. Itu kemarin di minggu ketiga. Kemudian minggu yang keempat saya minta teman untuk berdiskusi, kan gitu ya, berdiskusi, melakukan seleksi. Ya, seleksi dari informasi yang sudah teman-teman kumpulkan di minggu yang ketiga. Jadi kalau ada 5 orang satu kelompok, minggu ketiga itu minimal ada 3 artikel. Nah, jadi ada 15 artikel yang sudah Anda gabungkan di minggu yang keempat. Gitu ya, di minggu yang keempat ada 15 artikel yang sudah Anda gabungkan, kemudian Anda seleksi. Dari 15 itu mungkin kebetulan ada artikel yang sama yang Anda pilih di minggu yang ketiga, sehingga Anda mengambilnya salah satu saja. Ataupun misalnya pada saat diskusi itu ternyata yang diambil oleh anggotanya itu enggak relevan dengan topik buang. Ataupun kemarin karena ada perubahan dari topik mini PBL Anda, sehingga tugas minggu 3 semuanya dibuang, kemudian teman-teman itu memilih dan menyeleksi secara bersama-sama informasi yang terkait, yang lebih relevan dengan topik PBL Anda. Nah, kira-kira begitu ya. Ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memvalidasi informasi terkait proyek itu, dan juga nanti ada materi tentang plagiarisme. Nah, apa itu plagiarisme? Nah, kira-kira itu teman-teman yang menjadi pembahasan. Teman-teman sudah melihat sampai minggu kelima ini nanti, ini 2 row ini yang harusnya sudah bisa Anda bisa Anda introspeksi diri, bisa Anda menilai diri sendiri ataupun assessment mandiri, apakah Anda sudah mampu untuk melakukan ini, gitu ya. Jadi kembali kita ke bagian atas, ya, di bagian atas yang minggu pertama sudah saya sampaikan bahwa kita itu sudah sampai pada capaian yang kedua. Yang pertama menyeleksi informasi. Nah, kira-kira ini ya tujuan pembelajaran kita. Jadi, untuk minggu ini sebelum kita masuk ke plagiarism, maka saya meminta teman-teman untuk menunjukkan, kan gitu ya, menunjukkan hasil pekerjaannya
4 minggu sebelumnya, apakah menyeleksi informasi dari artikel yang sudah teman-teman kumpulkan itu, dan apakah sudah relevan dengan topik mini PBL-nya. Nah, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, tujuannya kenapa kita Zoom di minggu yang kelima ini. Kan gitu ya. Oke, baik. Apa yang saya sampaikan dalam beberapa menit tadi, apakah sudah dipahami atau belum? Silahkan diketikkan di kolom chat. Kalau paham, Anda ketikkan paham. Tapi kalau tidak, maka Anda ketikkan tidak paham. Silahkan. Sambil saya menunggu Mbak Novia untuk share screen ya, yang tadi karena kita masih belum menyelesaikan reviewnya, supaya minggu ini saya coba dari tugas Safik dan teman-teman untuk review hasil pekerjaannya, dan pertemuan-pertemuan berikutnya yang lain juga bisa. Ada 54 yang sudah mengetikkan di kolom chat, dan dari 114 orang baru 55. Artinya baru 50 orang yang mendengar saya. Kan gitu ya. Mbak Novia izin untuk digedein sedikit lagi Mbak layarnya, tampilan dari tugasnya di Zoom sedikit lagi. Itu mestinya ada di kolom apa namanya? Ya, oke. Baik. Mestinya deskripsi proyeknya ini lebih besar judulnya ya daripada isinya. Mbak Novia bisa langsung update aja deskripsi proyeknya. Ini adalah judul gitu ya. Maka judulnya boleh karena di atas itu deskripsi proyeknya itu enggak semuanya huruf besar gitu ya. Jadi judulnya juga boleh dibuat sama seperti deskripsi proyek, dibuat judul jadi besar, latar belakang juga begitu, tujuan juga begitu gitu ya. Mbak Novia paham yang saya maksudkan? Paham, Bu. Paham. Ya, silahkan diperbaiki. Dan biasakan untuk memberikan jarak antara satu dengan yang lain kalau itu bukan satu paragraf gitu ya. Jadi dari judulnya Anda boleh enter sekali supaya kita bisa melihat perbedaan kan gitu ya. Jadi kita mudah. Kemudian yang penyajiannya ke tujuan juga sama. Nah, latar belakang ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena ini adalah sudah dalam bentuk kalimat, maka mestinya Anda bisa mengatur perataan atau align-nya itu justify, bukan left gitu ya. Jadi tolong diperbaiki rata kanan, rata kiri. Justify. Jadi dari sekarang teman-teman yang lain juga sudah bisa untuk apa namanya memperbaiki itu gitu ya. Nah, kemudian biasanya ini tujuannya mau memperkenalkan, membangun dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dia hanya satu poin, Anda nggak perlu pakai poin ya. Kalau memang dia hanya satu poin, ya silahkan dibuat seperti latar belakang satu paragraf. Jadi nggak usah menggunakan penomoran gitu ya.
Nah, itu dulu. Yang lain nanti teman-teman sudah bisa untuk memperbaiki itu, ya. Teman-teman coba Mbak Novia bisa scroll ke atas. Anda bisa melihat perbedaan bagaimana scroll ke atas, Mbak. Anda bisa melihat perbedaan bagaimana hasil yang Anda perbaiki ini dengan yang tadi sebelumnya, gitu. Teman-teman, teman-teman karena memang masih semester 1, tetapi karena ini sudah minggu yang kelima, dan saya ingin menyampaikan bahwa harus lebih kreatif dan inisiatif, gitu ya. Jadi apalagi Anda kan multimedia gitu ya. Jadi kan tata letak, layout, desain itu harus perbaiki, kan gitu. Jadi saya hanya memberikan template, kan gitu ya. Ini kan saya memberikan template ya. Jadi teman-teman itu bagaimana mengkondisikan, bagaimana mengatur layout tulisannya itu supaya mudah untuk dibaca. Bagaimana supaya dia enak untuk dilihat, nyaman untuk dilihat, kan gitu ya. Ini saya belum melihat dari sisi kedalamannya. Ya, saya belum melihat isi isi kontennya karena memang tentunya ada di ide kreatif dan seterusnya. Mestinya bisa Anda pelajari di bahasa Indonesia. Tetapi nggak apa-apa karena masih ada hubungannya dengan literasi data, maka saya sampaikan ini. Teman-teman, kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, nah itu harus kita perbaiki. Jadi bentuk review ini harapannya Via dan teman-teman yang saya review ini juga termasuk tugas teman-teman yang lain apabila permasalahannya berbeda, sama kan gitu ya, apabila melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang ketiga ya yang saya highlight, Mbak Novia minta tolong ke bawah lagi. Untuk bagian konsep dan lain-lainnya itu nanti silakan teman-teman perbaiki. Sudah tahu ya, paham maksud saya ya? Oke, kita masuk ke bawah lagi. Ya, kita masuk ke bawah, nanti Anda perbaiki itu. Kita masuk ke bawah identitas artikel. Nah, identitas artikel juga sama. Mestinya dia akan satu format dengan deskripsi proyek tadi. Karena dia adalah salah satu subjudul, kan gitu ya, yang sama dengan deskripsi proyek. Jadi harus dibuat sama identitas artikelnya. Baik, kemudian kita lanjut. Mungkin saja teman-teman silahkan memperhatikan nama jurnal ini nggak harus besar semua gitu ya. Ini nggak harus besar semua. Kalaupun misalnya seperti yang tadi, konsep visual, bagaimana caranya untuk dia bisa mengubahnya tidak besar semua, Anda tinggal blok aja. Jadi nggak perlu mengetik ulang seperti tadi. Coba di blok konsep visualnya, Mbak. Di blog kan gitu ya. Ini kita karena memang terkait dengan praktek ya. Jadi kita langsung praktek di sini aja. Terus Anda ubah Mbak itu langsung lower ada di bawah reference itu. Itu kan ada di bawah menu reference. Di Word Anda di atas ada menu reference ya. Di bawahnya itu kan ada bentuk A itu. Nah, sebelah 10 itu, sebelah font itu. Ya, itu kan ada ya bentuk A. Ya, kemudian Anda ubah supaya dia nggak besar semuanya. Bukan yang ini, satu lagi. Yang sebelahnya. Yang sebelahnya. Yang sebelahnya. Sebelah, kalau saya kiri, karena saya menghadap ini. Itu ada. Yang pilihannya itu diklik. Ya, capital each word. Capital each word tadi yang satu lagi. Klik lagi. Nah, gitu. Jadi nggak harus besar semua. Oke, jadi nggak harus diketik dari awal. Kalau tadi saya masih biarkan.
Karena memang nggak banyak gitu ya, hanya mengubah latar belakang, judul, dan seterusnya. Teman-teman, ini praktek kita hari ini ya, bagaimana Anda menggunakan Microsoft Word sebagai tools kita untuk literasi data. Jadi, apa yang ada di Microsoft Word ini, tolong teman-teman eksplorasi ketika Anda praktek, gitu ya. Oke, kita boleh lanjut ya. Kita boleh lanjutkan ke berikutnya adalah link. Saya periksa, memang baru beberapa saya periksa tugas dari teman-teman. Link itu ada yang dia tidak mengarah ke file langsung gitu ya. Jadi misalnya kalau link yang di depan kita ini kan ada jurnal trisakti.ac.id, dia hanya sampai itu aja. Sama kayak kita misalnya google.com gitu ya. Tapi harusnya yang benar adalah seperti yang dibuat oleh Novia dan teman-teman. Jadi kalau ada artikelnya seperti ini, harusnya dia mengarah ke file yang dimaksud. Biasanya kalau kita klik linknya, dia langsung mengarah ke artikelnya. Tapi sepertinya yang ada di file Novia ini nggak bisa. Jadi harus di-copy untuk bisa dibuka di browser. Kira-kira Mbak Novia bisa bantu saya untuk copy linknya, kemudian paste ke browser. Untuk kita coba apakah benar dia langsung masuk ke artikelnya atau tidak. Bisa? Bisa, Novia? Sebentar Bu, lagi dicoba. Yang tampilannya masih Microsoft Word ya, belum browser ya. Pakai apa? Chrome atau apa browsernya? Sudah ada nggak Bu tampilannya? Belum. Mungkin tadi Mbak Novia share-nya file bukan window. Jadi di stop dulu Microsoft, di stop dulu share-nya, terus nanti di share yang Chrome-nya, di share yang browsernya. Oke, ya. Sudah Bu? Ya, ini langsung ke filenya gitu ya. Ini langsung ke filenya. Tetapi ada juga teman-teman, dia hanya sampai pada jurnal e-jurnal trisakti.ac.id, sehingga kita harus mencari filenya. Nah, kalau ada teman-teman yang belum seperti ini, saya berharap itu supaya diperbaiki di tugas minggu yang kelima ini. Baik Mbak Novi, kita lah kembali ke Microsoft Word-nya ya. Gitu ya, coba cek teman-teman kalau ada linknya yang belum mengarah ke filenya, itu harus diperbaiki. Jadi karena ini adalah kelompok, bekerja sama dengan tim, sehingga yang lain sudah bisa memperbaiki itu. Baik Mbak Novi, kita lanjut ke bawah, yang lain nanti silakan diperbaiki. Kita lanjut ke bawah. Nah, stop Mbak. Stop ke bawah tadi. Atas-atasnya, bawahnya ya, bawahnya berarti ya. Nah, lagi ke atas lagi. Stop. Teman-teman, kalau ada tabel, kalau dia pindah halaman, maka judulnya harus ikut ke halaman yang baru. Ya, kalau seperti ini kita baca, misalnya hilang di atasnya, maka kita nggak tahu ini media pembelajaran ini informasi apa nih? Widyaningrum, ini informasi apa ini? Terus ada kosong gitu ya. Nah, jadi harus yang baru, dia harus mengulang judul itu.
Ya, dia harus mengulang judul itu. Coba Mbak Novia, silahkan ke atas, ke tabelnya lagi. Bagaimana caranya untuk supaya dia bisa mengulang judulnya? Silahkan di blok judul tabelnya yang pertama. Judul tabelnya yang ada judul, bukan itu, bukan, ke atas lagi, ke atas, scroll A. Nama jurnal di blok sampai info lain, keterangan. Nama jurnal sampai info lain keterangan itu di blok. Bisa nggak? Oke, klik kanan. Sampai ya, klik kanan di situ. Kemudian table properties. Teman-teman tolong diperhatikan kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, langsung diikuti di laptop Anda. Kemudian pilih row. Pilih row. Row di atas, tab row, menu di atas ada row, ROW, sebelah table. Oke. Nah, itu ada repeat as header row. Diklik di checklist repeat as header. Oke. Sudah. Silakan diokekan. Nah, silakan dilihat hasilnya, teman-teman. Silakan dilihat hasilnya di halaman yang kedua. Ya, di halaman yang kedua. Nah, mestinya dia akan muncul di situ. Ya, mestinya belum berhasil ini ya, belum berhasil. Saya nggak tahu gimana kemarin pada saat teman-teman membuat tabelnya ini. Apakah di copy yang dari atas, tetapi teman-teman yang lain yang tidak presentasi, itu silahkan dipraktekkan. Jadi harusnya lagi judul yang sama di tabel yang baru ini. Gitu ya. Silahkan nanti dicoba di dalam praktikum. Nah, itu yang mau saya highlight lagi. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Lanjut lagi ke bawah, kemudian studi literatur. Nah, studi literatur ini sama judulnya dengan yang tadi. Jadi, studi literatur, identitas artikel, kemudian deskripsi proyek, itu sama-sama levelnya sebagai subjudul. Sehingga itu ya, dibedakan dengan isinya. Baik, kita masuk ke berikutnya adalah video profil gitu ya. Ini Mbak Novia sama tim yang lain, ini adalah penelitiannya tentang konsep video promosi program studi geomatika. Gitu ya. Jadi yang ingin Anda cari informasinya terkait dengan judul ini adalah kalau di sini Mbak Novia sama yang lain mencari tentang video profil gitu ya, video profil. Nah, kenapa mencari informasi tentang video profil? Padahal teman-teman itu temanya video promosi, kan gitu ya, video promosi. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman mencari, oh video promosi, berarti saya harus tahu dulu video itu apa, kan gitu ya, video itu apa. Nah, Anda akan mencari apa itu video di salah satu artikel. Apakah di artikel yang pertama yang ditulis sama Anggi dan kawan-kawan, atau artikel yang seperti apa, kan gitu ya. Itu yang harus Anda cari. Jadi bukan langsung apa namanya, karena di contoh yang saya buat hanya satu artikel, maka saya hanya membuat penjelasan tentang satu artikel itu. Kalau di sini teman-teman, itu kan informasi tentang videonya itu kan lebih dari satu ya artikelnya. Coba lihat Mbak Novia, itu kan ada visual video profil, kemudian apalagi Mbak? Apalagi ada apa lagi tuh? Ada video iklan, terus harus dituliskan di atas, gitu ya. Itu yang harus teman-teman tuliskan di atas.
Nah, ada ragam storyboard. Itu yang harus teman-teman tuliskan di atas. Jadi, bukan hanya satu artikel, gitu ya. Jadi, satu artikel di tabel yang pertama, itu yang harus Anda tuliskan di atas, gitu. Ya, coba kita lihat lagi ke atas. Jadi, ini masing-masing tim setelah ini prakteknya masih diskusi terkait dengan ini. Apakah nanti teman-teman akan diskusi secara online sama-sama di satu tempat? Nah, itu nanti silakan diatur. Jadi, Aan et al. 2017 ini dapat dari mana? Kan gitu ya. Harusnya yang Anda jelaskan di sini adalah apa yang ada di dalam tabel. Ya. Apa yang ada di dalam tabelnya. Baik, ini ada jaringan saya yang terputus atau Anda ya? Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih Bu, masih Bu, Masih, Bu. Masih, Bu. Masih Bu. Masih, Ya. Bu. Oke, Mbak gantian share screen, boleh di stop dulu ininya. Di stop dulu, kita gantian ya. Itu kemarin tugas yang oke. Oke, sudah terlihat yang saya apa namanya? Share sudah terlihat? Sudah Bu. Baik. Jadi Sudah, Bu. Jadi teman-teman, ini kan saya, ini kan saya ini yang tadi ya, yang repeat tadi harusnya kalau halaman dia langsung muncul di halaman seperti ini, gitu ya. Dia pindah, kalau dia ke halaman baru, judulnya langsung muncul otomatis kalau kita menggunakan yang tadi. Karena saya artikelnya 1, sehingga di sini tulisannya 1. Kan gitu ya. Sini di sini adalah yang ada di dalam tabel ini. Jadi, saya mendapatkan informasi bahwa media presentasi itu dia dapat berbasis motion grafik. Nah, melalui media ini, presentasi materi dapat dari artikel ini, teman-teman. Nah, jadi apa yang saya tuliskan di dalam ini kan secara detail ya. Ini adalah secara detail masing-masing item. Kemudian saya rangkum menjadi satu kalimat seperti ini. Jadi ini kan punya Mbak Novi tadi di atas dia menjelaskan video profil yang ditulis oleh Aan dan kawan-kawan gitu ya. Tetapi masuk ke tabelnya bukan itu. Itu ditulis oleh Anggi dan kawan-kawan. Kan gitu ya. Gitu tadi ya. Jadi apa yang kita data yang dan kita tuliskan di dalam tabel itu adalah kita rangkum menjadi satu kalimat. Itu yang ada di atas tadi. Teman-teman kira-kira sudah paham belum ya? Paham Bu. Paham, Ya. Bu. Baik. Kita Paham, kembali. Bu. Mbak Novi, silakan di-share lagi. Kita gantian lagi. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Mbak Novi masih dengar saya ya? Oh ya, oke. Ya, gitu ya. Kalau di sini kan berbeda. Yang di atas punya Aan, yang di bawah punya Anggi. Ini adalah suatu hal yang berbeda. Jadi mestinya yang teman-teman cari, kalau saya lihat dari temanya, bisa jadi Anda tahu dulu video itu apa, jenis video itu apa. Ada video untuk profil, ada video untuk promosi, ada video untuk iklan, kan gitu ya. Nah, masing-masing jenis video itu bisa jadi akan berbeda-beda, kan gitu ya. Berbeda-beda konsepnya. Nggak mungkin konsep video profil akan sama dengan konsep video promosi. Nggak mungkin sama konsepnya dengan video iklan yang memang durasinya pendek.
Sementara kalau program studi ada banyak informasi yang mau disampaikan sehingga durasinya lebih lama, misalnya begitu. Harus mencari itu di dalam artikel-artikel ini. Itulah yang namanya literasi data. Jadi bagaimana teman-teman harus memilih informasi, kemudian Anda seleksilah informasi itu untuk bisa menjadi pengetahuan Anda supaya Anda bisa membuat proyek Anda nantinya, supaya video yang akan Anda konsep ini benar-benar sesuai. Jangan nanti dia adalah video promosi tentang program studi, tapi jadinya adalah konsep video promosi untuk iklan komersial, misalnya iklan Pepsodent, pasti akan berbeda, kan gitu ya. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan literasi data, itu salah satu tujuannya. Ya, jadi teman-teman minggu ini harus bisa mampu lagi seleksi lagi informasi yang paling relevan dengan topik PBL Anda. Oke. Tentang video, selain dari tentang video promosi misalnya, Anda juga bisa mencari tentang yang lain gitu, jenis-jenis dari video, atau bagaimana cara membuat video, atau karena Anda adalah ide kreatif ya, ini kan mini PBL-nya ide kreatif, ya seperti apa ide video promosi yang mau Anda tampilkan. Nah, misalnya seperti itu. Apakah dia videonya real? Apakah dia videonya animasi? Apakah videonya 3 dimensi? Apa? Kan gitu ya? Atau gabungan. Nah, itu kan idenya. Kan gitu ya? Seperti apa idenya. Kira-kira itu tujuannya kenapa kita perlu literasi data. Jadi, kalau ada 5 orang satu kelompok, makanya saya bilang minggu yang paling relevan. Dan kalau hari ini Anda melihat ternyata ini belum relevan nih, kita harus cari yang lain. Itu yang harus Anda lakukan hari ini. Video itu apa sih? Jenis-jenis video itu apa sih? Apa yang disebut dengan video promosi? Bagaimana kalau konsep apa? Berbeda nggak dia kalau program studi dengan perusahaan misalnya? Anda harus cari. Kalau di sini kan program studi sama, oke, sama-sama program studi. Apa yang ditampilkannya, kan gitu ya teman-teman yang harus mencari di situ. Kalau kita mau video promosi untuk program studi, apa yang perlu ditampilkan di sini? Kalau di sini dia mau nampilkan apa? Cari di situ. Ya, hasil penelitiannya apa saja konten yang akan dia tampilkan. Anda kan bisa melihat di sana ada storyboardnya kan? Ada itu mencari karena Anda itu sedang menyusun konsep video promosi, maka yang perlu Anda cari di dalamnya, di dalam artikel konsep visual video profil ini adalah konsep, bagaimana konsepnya. Nah, di sini solusi yang ditawarkan, ini kan Anda bilang merancang video profil komunikatif dan memiliki daya tarik. Nah, Anda harus mencari bagaimana konsep untuk memiliki tarik dan nilai jual itu di dalam. Kelihatan nggak? Ada nggak di dalam? Pastinya ada dong. Kan gitu ya? Pastinya ada. Apa saja informasi yang ditampilkan di dalam video itu memang tugas kita di literasi data ini adalah membaca. Gitu Mbak Novi dan teman-teman? Mbak Novi paham nggak ya, Safik dan teman-teman? Paham, Bu. Ya. Jauh. Ya, Paham, jadi Bu. cari yang ada hubungannya dengan konsep ya. Jadi yang di dalam itu konsep yang perlu Anda cari. Itulah yang nanti akan muncul di dalam solusi yang ditawarkan dan hasil penelitiannya. Ya, apa aja informasinya. Begitu juga dengan yang lain. Supaya dia lebih relevan, itu yang harus kita lakukan. Ke bawah lagi Mbak Novi. Ke bawah lagi dan sebelah kanan Mbak Novi, yang sebelah kanan kan saya ada komentar itu ya. Boleh dikecilkan sedikit supaya yang komentar sebelah kanan terlihat. Nah, teman-teman, banyak yang teman-teman kumpulkan. Yang komentar di sebelah kanan ini adalah
panduan yang saya berikan kepada Anda. Komentar ini membantu Anda untuk melakukan prakteknya, kan gitu ya, mengerjakan tugasnya. Jadi ini harus Anda hapus ketika Anda kumpulkan tugas ini ke saya, nggak perlu lagi Anda saya, karena itu adalah informasi dari saya untuk Anda supaya Anda terbantu mengerjakan tugasnya. Jadi lain kali untuk mulai minggu ini yang komentar sebelah kanan tolong dihapus. Sudah bisa hapus komentar kan? Tinggal diklik kanan aja delete. Boleh dicoba Mbak Novi? Ini Mbak Novi jadi pinter nanti ini. Jadi asisten saya dia ini hari ini. Klik komentarnya terus klik kanan terus delete komen. Delete komen Mbak itu ada. Delete komen ke bawahnya. Klik kanan delete komen. Ya, semua nanti dihapus ya komentar-komentar itu. Itu adalah panduan yang saya berikan untuk Anda mengerjakan tugasnya. Kalau Anda kumpulkan ke saya, nggak perlu lagi Anda serahkan lagi ke saya tulisan saya itu. Ya, gitu ya. Kalau ada teman-teman yang lain yang belum menghapus komentar itu. Kita next berikutnya, Mbak. Mbak Novi, next berikutnya ke bawah lagi. Ini judulnya sudah sama ya kalau dia pindah. Kemudian berikutnya adalah teman-teman, walaupun tidak saya suruh, walaupun tidak saya instruksikan, Anda itu harus sudah paham tabel ini. Anda melihat bahwa hasil penelitiannya itu sangat panjang sekali, lebih panjang dari judul, lebih panjang dari nama. Maka Anda bisa mengatur tabel itu tidak harus sesuai dengan yang saya berikan. Anda bisa mengecilkan kolom judul penelitian, penulis, masalah, karena informasinya kecil, lebih sedikit, supaya tidak sulit kita membaca informasi yang panjang ke bawah di hasil penelitian. Jadi teman-teman itu, kalau saya memberikan template-nya portrait, Anda juga bisa ubah menjadi landscape. Gitu ya. Anda bisa ubah itu menjadi landscape. Jadi supaya hasil penelitiannya lebih panjang kolomnya. Mbak Novi bisa kecilin kan kolom untuk judul penelitian? Bisa ya? Coba judul penelitian listnya dikecilkan, masalahnya dikecilkan. Kenapa? Karena informasi dari solusi hasil penelitian itu lebih panjang gitu. Jadi ada space yang sangat kosong di sebelah kiri. Nah, itu teman-teman harus dikondisikan. Ya, teman-teman harus lebih ini nanti menjadi enak untuk dibaca seperti ini. Jadi isinya itu sama-sama padat. Oke? Gitu ya. Nanti Mbak Novia bisa memperbaiki sama timnya, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Mbak Novi ke bawah lagi. Silakan ke bawah lagi. Paling bawah, Mbak. Paling bawah. Nah, oke. Daftar pustaka juga sama, dia punya level yang sama sebagai subjudul dengan deskripsi proyek tadi. Di sini semua daftar pustaka adalah semua yang kita harus ada daftar pustakanya di sini, gitu ya. Bagaimana cara menggunakan tools, apakah Mendeley atau Zotero, ataupun kalau teman-teman lihat default-nya Microsoft Word, dia untuk mengatur. Nah, ini nanti ada di mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagaimana cara untuk membuat daftar pustaka menggunakan tools, apakah Mendeley atau Zotero atau tools yang lain, itu nanti akan diajarkan di sana. Oke, tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah ini ya teman-teman, kalau tadi misalnya masih sama seperti Mbak Novia dan teman-teman ini, silahkan diperbaiki langsung sekarang. Jadi teman-teman hari ini akan praktek, kalau kelas pagi dilanjutkan besok siang juga boleh. Dan memang malam ini saya minta untuk masuk malam gitu ya. Mohon maaf karena memang besok saya ada kegiatan meeting.
rapat tinjauan manajemen sehingga saya nggak bisa Zoom di kelas pagi sehingga kita bisa bergabung di malam hari ini. Jadi prakteknya teman-teman kelas pagi boleh besok atau malam ini, sementara yang kelas malam mestinya malam ini sudah bisa lanjut untuk praktek. Jadi tugas teman-teman adalah teman-teman itu yang pertama silahkan diseleksi ya. Tadi sudah saya sampaikan bagian-bagian mana yang harus Anda perbaiki. Silahkan itu diperbaiki, diskusi lagi seperti minggu lalu. Ya, jadi dicari. Jadi harus berapa, Bu? Karena Anda 5 orang satu kelompok, ya kalau Anda kemarin nggak ada artikelnya yang sama dari 5 orang itu kan harusnya sudah 15 nih yang Anda punya, gitu ya. Udah 15 yang Anda punya. Lebih banyak referensi yang Anda baca, lebih banyak literatur artikel yang Anda lakukan, itu akan lebih bagus. Ya, itu akan lebih bagus. Jadi pengayaan Anda, pengetahuan Anda tentang video promosi, bagaimana membuat konsep video itu akan lebih kaya. Jadi untuk menentukan konsep dari video Anda itu nanti akan lebih bagus hasilnya. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, itu untuk review tugasnya. Ini saya anggap saya mereview tugas Anda minggu 1 sampai minggu 4 karena di minggu 4 ini sebagai puncaknya. Jadi minggu ini teman-teman harus ini lagi ya, harus kerja kelompok lagi nanti di praktikumnya untuk memperbaiki laporan minggu 4 ini. Itu tugas yang pertama. Baik, Mbak Novi, silahkan kita gantian share lagi. Sebelum saya masuk ke materi kita yang ada di learning, kalau ada yang mau bertanya, monggo, silakan. Dari yang sudah kita bahas selama 1 jam ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai bagaimana mencari referensi, bagaimana memilih referensi supaya relevan dengan topik PBL-nya, terus kreatif dalam laporannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi minggu yang kelima. Dava lagi. Tadi malam ada Dava juga. Ini Dava yang tadi malam nggak? Coba buka kameranya. Karena kita baru Dava apa? beda. Oh ya, beda-beda. Silakan, Mas. Enggak, izin Bu, ini saya sebagai Ketua MJ1A izin bertanya, apakah besok tetap ada Zoom literasi data atau enggak? Itu aja Bu. Saya sedih. Saya sedih dengan pertanyaan Anda. Mohon maaf ya, Dava. Apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa saya mengajak teman-teman masuk ke Zoom malam karena Rabu pagi saya ada rapat. Jadi saya nggak bisa Zoom. Jadi Zoom-nya gabung malam ini. Tapi kalau teman-teman kelas pagi mau prakteknya malam ini atau besok sesuai dengan jadwalnya, silahkan. Jadi kalau praktek kan nggak perlu kita Zoom. Zoom-nya malam ini digantikan. Gitu ya Mas Dava ya. Siap Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan menyeleksi informasi yang paling relevan, bagaimana cara untuk memilihnya dan seterusnya. Tadi minimal sudah ada teman-teman lihat bagaimana cara memperbaiki laporan yang sudah Anda buat. Kira-kira seperti itu ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Bu, Cukup jelas? Ya. izin bertanya Bu, di kan di bagian apa namanya? Di bagian tabel untuk identitas artikel, di situ ada info lain atau dalam tanda kurung tuh keterangan. Itu kira-kira diisinya tuh gimana Bu? Apa di strip aja kayak punya kami tadi?
Ya, sesuai dengan judulnya. Misalnya, kan gitu ya. Misalnya, keterangannya kalau tadi yang tugas Anda itu kan sudah ada linknya gitu ya. Terus Anda membuat keterangan informasi yang diambil dari artikel ini terkait dengan video promosi atau durasi dari video untuk promosi atau konsep video promosi atau yang Anda ambil terkait dengan desain atau yang Anda ambil dari artikel itu adalah terkait dengan jenis videonya, apakah reel yang kita capture ya, video reel atau video animasi. Nah, jadi atau video gabungan, video live. Nah, itu terserah Anda mau menuliskan apa. Tapi kalau misalnya Anda bingung, saya nggak tahu mau isi apa, ya sudah. Ya, ya literasi data kan bebas. Informasi apa yang Anda dapatkan dan Anda baca. Intinya kan di minggu pertama kita udah bilang bahwa definisi dari literasi itu adalah salah satunya membaca. Itu kan? Ya, definisi literasi ya. Setelah kita baca, kita dengar, kita tulis, kita analisis, kita simpulkan. Itu kan literasi kan? Ya, Iya, Bu. Bu. Nah, gitu. Gitu ya, Safik ya. Baik, baik, Bu. Siap. Bu. Oke. Ada lagi yang ada di sini? Izin bertanya, Bu. Dan silakan. Maaf, Bu. Kami yang kelas B ini loh, Bu, jam apa namanya, kelasnya ini bentrokan, Bu, sama sekarang itu sama matkul apa, Bu? Sama apa, preskom. Jadi gimana tuh? Kelas malam atau kelas pagi? Kelas malam atau kelas pagi? Kelas pagi, Bu. Oh Kelas ya, pagi, Bu. berarti sama ya. Dipindahkan ke malam gitu ya. Iya, Bu. Terus, kenapa nggak masuk hari Senin kemarin? Kan saya kasih pilihan. Atau baru dibaca tadi? Baru tahu bahwa ternyata tadi malam bisa Zoom sebenarnya. Cuma karena baru dibaca, ya udah masuk Selasa aja. Gitu ya? Ya, Bu, soalnya emang nggak ada informasi, Bu. Jadi saya baru lihatnya itu kemarin malam. Oh, ya udah harusnya bisa masuk kemarin malam. Kalau memang udah tahu hari ini ada, nggak apa-apa. Maksud saya adalah itu apa namanya? Kembali lagi kita ke definisi literasi, ya. Tetapi saya berusaha untuk tidak selalu Zoom, karena Zoom ini menurut saya akan me, apa ya, menyanyiakan waktu, kan gitu ya. Itu sebabnya kenapa hari ini saya mencoba untuk tidak banyak ceramahnya, tetapi kita langsung praktek. Tetapi teman-teman bisa lebih peka dan sudah harus bisa lebih memperhatikan, kan gitu ya, informasi yang ada di learning. Biasanya yang aktif itu bertanya ke saya, itu sampaikan ke grupnya, atau bisa jadi di learning informasinya sudah lengkap sehingga nggak perlu ditanya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, kami bentrok, Bu. Terus pertanyaannya apa? Saya nggak bisa jawab. Pertanyaanmu apa, Mas? Nah, tadi ini, Bu, apa, bingung, Bu, jadi mau masuk yang mana? Ya, yang mana yang sesuai jadwal lah, kalau menurut saya. Karena kalau dia sama-sama pagi,
ya tentunya ya Anda memilih mana yang menurut Anda lebih penting. Karena kalau Anda tidak masuk di Zoom, ya kalau Anda bisa memahami apa yang ada di learning itu, oke, no problem. Kan gitu ya. Ya Anda tinggal mengikuti yang ada di sana. Karena kita nggak bisa egois juga. Artinya ke depannya Anda lebih harus bisa melihat. Karena kan di pertama saya sudah sampaikan bahwa media informasi kita itu adalah learning. Apapun yang eh, apa namanya terkait dengan perkuliahan itu akan tetap ada di learning itu. Gitu ya. Kemudian ya untuk teman-teman kalau mau bertanya atau mau apa namanya open mic, saya di minggu pertama sudah sampaikan dikasih emotionnya apakah raise hand atau dikasih jempol atau apa ya supaya kita bisa langsung komunikasinya lebih beretika lah dan lebih profesional. Sama seperti ketika teman-teman itu sedang ada di kelas. Ketika teman-teman sedang ada di kelas tatap muka, pasti Anda kan izin dulu ya memberikan apa namanya memberikan sebuah gerakan apakah tunjuk tangan atau seperti apa kalau mau bertanya, kalau mau instruksi dan seterusnya. Jadi, tidak ada bedanya di perangkat online ataupun kita secara offline, Anda harus memperhatikan etika itu. Kalau mau bertanya, boleh raise hand dulu. Nah, ini mumpung kita kuliahnya sedang online, jadi Anda harus memahami etika-etika presentasi yang baik, apakah itu luring maupun daring. Kira-kira seperti itu ya. Enggak masalah kalau ini adalah pertama kali, tetapi untuk kedepannya mestinya etika itu harus Anda perhatikan. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Boleh kita lanjutkan? Boleh, Bu. Boleh, Ya. Bu. Boleh, Bu. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung masuk ke... ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Izin bertanya. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Bremeno Mensen, Bu, dari MJ1 B pagi. Jadi kami mau bertanya, Bu. Eh, kalau kalau yang tadi Ibu jelaskan kan menyusun referensinya itu tuh harus ini nggak, Bu? Beraturan gitu. Kalau yang Ibu jelaskan tadi kan kayak nyari referensi itu kayak videonya apa, terus jenis-jenis video itu gimana, itu kan, Bu. Maksud kami apakah harus berurutan gitu topik-topiknya di setiap kedua, Bu? eh, untuk metode yang kolom metode penelitian tuh, Bu, eh, kasusnya kemarin kami nyari jurnal, terus apa artikel, terus beberapa artikel ada yang nggak ada metode penelitian, tapi topiknya itu sebenarnya cocok untuk dijadikan referensi, Bu. Itu gimana, Bu, ya solusinya, Bu? Cukup pertanyaannya? Cuma 2? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, saya izin jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apakah dia harus berurutan? Ketika kita memahami, membaca sebuah informasi, katakanlah dari berita atau dari artikel, kan gitu ya, pasti kita lebih senang kalau dia berurutan. Ya, begitu ya. Walaupun itu tidak menjadi satu keharusan. Itu tidak menjadi satu keharusan. Contohnya begini, eh, Anda akan memaparkan tentang video promosi. Promosi itu sendiri Anda nggak tahu. Video itu sendiri Anda nggak tahu. Tiba-tiba Anda menjelaskan video promosi, terus nanti promosinya akan Anda jelaskan di akhir gitu. Pasti kita akan bingung sebagai pembaca. Dan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lebih sistematis, itu akan lebih baik. Tetapi kalaupun misalnya, apakah itu menjadi suatu keharusan? Tidak. Gitu, Bremen? Terjawab pertanyaan nomor 1?
Baik, Bu. Berarti tidak wajib, Bu ya? Tidak wajib, tetapi dianjurkan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua apa ya? Apakah Anda masih ingat pertanyaan yang kedua? Ya, Ya, baik. Metode penelitian pertanyaan. kan? Iya, Bu. Ya, kalau memang metode penelitiannya tidak ada, ya nggak harus dipaksakan. Tetapi pada umumnya, kalau artikel itu pasti ada metode penelitiannya. Itu jarang dipublikasi. Jangan-jangan belum terlihat. Mari kita lihat contohnya. Boleh Bremen di-share artikel yang Anda pelajari, yang Anda review, dan Anda tidak menemukan metodenya di dalam. Boleh. Silakan di-share screen, kita lihat sama-sama. Maaf, Bu. Kemarin karena udah nggak ada metode penelitian, langsung kami ini kan, Bu. Kami, apa, nggak kami ini lagi. Nggak kami ingat linknya yang mana. Nah, ini adalah materi kita hari ini, teman-teman. Kira-kira, menurut teman-teman, informasi yang disampaikan Bremen ini hoax atau valid? Yang bilang hoax, silahkan kasih emotionnya jempol. Boleh nggak kita bilang yang disampaikan Bremen itu hoax? Silahkan kasih jempol kalau setuju. Oke, terima kasih. Itu ya teman-teman ya. Jadi hari ini materi kita tentang validasi. Kita harus memastikan bahwa informasi itu valid atau tidak. Kalau kita membaca artikel itu dan artikel itu tidak memberikan informasi yang benar-benar kita bisa pahami, itu yang kita sebut dengan seleksi. Kita milih informasi yang valid. Gitu ya, Bremen ya. Baik, Bu. Begitu ya. Tapi kalaupun misalnya terjadi hal yang seperti itu, nah, kalau nggak ada penelitiannya ya kita nggak bisa memaksa gitu ya. Kalau memang tidak ada penelitiannya, nggak bisa kita paksa tuh. Oke. Nah, kita coba lihat dulu gitu ya. Bagaimana kita mencari informasi. Karena memang hari ini saya banyak ini ya. Kita coba bersama mencari dulu. Kan gitu ya. Kita coba misalnya Anda tadi tentang video. Video tadi ya. Biasanya kalau kita mencari informasi yang namanya metode, biasanya ada di abstrak. Kan gitu ya. Kita bisa menemukan dia akan ada di abstrak. Nah, kalau di abstrak ini biasanya dia akan menjelaskan tentang masalahnya apa. Kan gitu ya. Ini adalah masalahnya. Oke. Ini adalah masalahnya. Mau mulai dari sini, ini adalah masalah. Oke. Kemudian, ini adalah solusi yang diberikan. Ini adalah solusi yang diberikan. Oke. Nah, kemudian, ini adalah metodenya. Metodenya apa? Nih. Ini adalah metodenya. Kan gitu ya. Nah, selanjutnya hasilnya apa? Ini adalah hasil penelitiannya. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman melihat informasi, kalau dia di abstrak itu sudah ketemu, sebenarnya teman-teman tidak perlu membaca sampai ke bawah. Kan gitu ya. Nggak perlu membaca sampai ke bawah, karena di sini pun dia sudah terlihat. Hanya saja, mungkin saja, karena ini adalah Anda ide mini PBL-nya itu adalah konsep, maka Anda belum menemukan di abstraknya. Kan gitu ya. Ini hanya informasi yang Anda dapatkan untuk mengisi tabel itu, maka Anda perlu mencari sampai ke bawah, kan gitu ya.
mencari sampai ke mencari sampai kedalaman artikelnya. Perlu saya sampaikan, kalau dia artikelnya bagus, maka nggak mungkin nggak ada metode penelitian. Kenapa? Karena yang menjadi sistematik dari penulisan artikel, yang pertama biasanya pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang ataupun masalah kenapa dia mengangkat penelitian itu. Kemudian biasanya di bagian ketiga, karena bagian kedua biasanya ada studi literatur atau tinjauan pustaka atau dia langsung ke metode penelitian gitu. Ya. Jadi itu pasti akan ada kalau terkait dengan metode penelitian itu. Hanya saja kalau misalnya Anda terkait dengan yang tadi saya sampaikan, loh Anda kan mencari tentang video promosi. Kalau video promosi itu berarti apa saja yang akan dia sampaikan di dalamnya sebagai kontennya. Nah, Anda lihat, oh ternyata di metode ini ada konsep. Gimana ya konsepnya untuk video ini? Oh, ternyata konsepnya gitu toh. Jenis produknya itu berarti videonya jenisnya motion graphic ternyata. Kan gitu ya? Nah, oh ternyata dia di sana berfokus pada tipografi sama karakter 2 dimensi ternyata. Oh, konsepnya seperti ini toh. Untuk mencari informasi ini di dalam artikel itu sehingga Anda nanti tahu, oh kalau ini berarti dia aset gitu ya. Ini kan materi, asetnya. Oh, berarti informasi apa yang dia sampaikan di sana bisa kelihatan di sini ya. Misalnya seperti itu. Ternyata ini dia asetnya. Nah, begitu caranya kita melakukan literasi. Gitu ya. Jadi kalau Anda nggak menemukan informasi itu di artikel tersebut, walaupun judulnya sangat relevan menurut Anda dengan topik mini masih banyak kok artikel yang lain. Kira-kira seperti itu. Bremen, gimana kira-kira jawaban saya? Sudah semakin paham? Cukup? Bisa kita lanjutkan ke yang lain? Boleh, Bu. Hanya silahkan sebelum saya lanjutkan. Gitu ya. Literasinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, artinya gini. Kok kami banyak ini belum paham. Minggu pertama belum paham. Minggu kedua naik. Minggu ketiga udah naik. Minggu keempat. Ini kan udah minggu kelima. Mestinya semakin paham. Dari latihan-latihan yang sudah teman-teman lakukan. Di mana kekurangannya, maka malam ini silahkan diperbaiki untuk laporan minggu yang kelima. Gitu ya. Karena minggu kelima ini saya minta teman-teman akan kuis hari Jumat. Baik, kita lanjutkan ke kembali ke sini. Teman-teman, hari ini tugas Anda itu sebenarnya yang pertama kita kuliah Zoom. Kemudian nanti Anda praktek untuk menyeleksi kembali, memilih kembali artikelnya. Kalau ada 5, satu kelompok mestinya ada 15 artikelnya. Tapi kalaupun nggak ada 15, 5 nggak apa-apa. 10 nggak apa-apa, tetapi harus lebih baik kualitas literatur yang Anda lakukan kegiatan kita. Kemudian hari ini kita ada tambahan materinya tentang plagiarisme. Kan gitu ya. Plagiarisme. Nah, plagiarisme ini apa? Ini terkait dengan pelanggaran ilmiah gitu ya. Bahwa orang lain menjadi tulisan kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah materi tentang scientific misconduct. Ini adalah pelanggaran ilmiah yang diadopsi dari mata kuliah karya ilmiah. Kebetulan saya tim teaching bareng sama Bu Meta. Dan ya, beliau juga ikut menyusun materi ini. Sehingga saya menampilkan nama beliau. Kan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa saya tidak melakukan plagiarisme, mengambil kepunyaan materi Bu Meta untuk
saya klaim menjadi materi saya. Bukan, karena di sebabnya salah satu kenapa penulis dan tahun berapa itu ada di dalam tabel itu, informasi itu, supaya kita tidak dituduh menjadi seorang yang melakukan tindakan plagiarisme. Kan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh tulisan yang sudah ada tulisan ini sebelumnya, kemudian ditulis lagi oleh orang lain yang diklaim sebagai tulisannya, gitu ya. Nanti teman-teman silahkan dibaca, tolong dibaca, karena memang tugas kita dibaca. Nanti saya akan membuat sebuah kuis, apakah teman-teman membaca ini atau tidak. Nah, jadi apa itu plagiarisme? Kan gitu ya. Nah, sedikit saya menjelaskan bahwa plagiarisme itu adalah mempresentasikan atau mengklaim ide, karya orang lain menjadi milik kita sendiri. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi si Bremen itu dia menuliskan bahwa video adalah ini. Padahal video itu, definisi dari video itu diambil dari tulisan orang lain, sementara dia tidak merujuk ke artikel di mana dia mendapatkan definisi dari video itu. Itu adalah plagiarisme. Gitu ya. Jadi, ataupun plagiarisme itu kalau dalam bagaimana kita menjiplak, melanggar hak cipta. Nah, ada banyak sekali definisi dari plagiarisme di sini. Saya berharap teman-teman itu bisa membaca ini dan memahami ini, gitu ya. Nah, tugas teman-teman yang kedua adalah tadi saya minta teman-teman sudah diskusi. Diskusikan kembali tugas Anda minggu keempat kemarin, kemudian diseleksi lagi, divalidasi melalui cek plagiarisme ini. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk cek apakah yang kita tulis di dalam laporan praktikum itu benar-benar bukan plagiarisme atau plagiarisme. Biasanya kalau dia tingkat kemiripan 20%, maka kita harus memperbaiki tulisan kita. Tetapi di sini tugas teman-teman adalah hanya untuk misalnya laporan Anda tadi sebenarnya sudah di bawah 20% tingkat kemiripannya atau di atas. Yang jelas adalah Anda diminta untuk mencari salah satu tools gitu ya. Nah, di sini kan apakah pakai Turnitin, apakah pakai Identicate, apakah pakai Flag Tracker. Nah, kalau Identicate ini dia kan pakai ini ya, pakai lisensi gitu ya. Nah, contohnya saya menggunakan Identicate ya. Oke. Saya menggunakan Identicate. Kemudian kebetulan karena memang kita punya lisensinya, tapi teman-teman nanti silahkan memilih salah satu yang free. Apakah yang di dalam materi ini tadi gitu ya? Apakah di salah satu ini? Nah, saya coba mempraktekkan di Identicate. Cuma di Identicate ini dia lisensi, sehingga kita perlu kan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk cek plagiarismenya. Nah, kalau nanti misalnya dia di bawah 20%, berarti tingkat kemiripannya itu sebenarnya rendah, sehingga bisa jadi memang ya kita bebas dari plagiarisme. Tetapi kenapa bisa dia sampai di atas 20%? Contoh ini 42%, ini ada 36% gitu. Kenapa bisa muncul di atas 20%? Karena kita copy paste semua kalimat yang ada di artikel itu, sehingga dia melihat, dia cek kemiripan kalimat yang kita tuliskan tersebut. Nah, jadi
Kalau nanti laporan minggu 5 ini Anda memperbaiki studi literaturnya, kalau nanti sudah selesai, teman-teman bisa upload filenya untuk cek apakah plagiarismenya tingkat kemiripannya tinggi atau tidak. Nah, nanti Anda tuliskan Anda tuliskan nama Anda, salah satu nama ketua, kemudian ini adalah promosi dan seterusnya gitu ya. Kemudian Anda pilih laporan Anda itu. Katakanlah laporannya itu apa ya? Anda tadi laporan 5 ya. Nah, katakanlah laporan minggu 5 ini adalah yang sudah Anda buat misalnya. Kemudian setelah itu saya upload, maka nanti mestinya dia akan prosesnya seperti ini ya, teman-teman ya. Prosesnya nanti akan seperti ini. Kemudian nanti dia akan cek ya. Kita akan menunggu dia cek. Nah, ternyata dia sudah langsung dapat nih. Ini yang tadi saya cek ternyata 13%. Kalau 13%, maka tingkat kemiripannya itu di bawah 20%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ya saya belum melakukan plagiarisme. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, setelah nanti teman-teman diskusi dapat satu laporan, maka silakan Anda cek ke salah satu tools. Kan gitu ya. Nah, itulah yang akan Anda upload di learning sebagai tugas praktikum Anda minggu kelima ini. Oke. Nah, sambil kita menunggu, dia akan proses untuk melihat biasanya dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Nah, yang akan Anda upload di learning, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Kalau materi ini, saya berharap teman-teman nanti tolong dibaca ya. Kita sudah sampai di sini, silahkan gunakan salah satu yang free aja. Oke, yang free saja yang perlu Anda cek. Ini kemarin, nah nanti bentuknya seperti ini. Ini yang mirip, kan gitu ya. Oh, dia mengambil ini yang mirip nih. Oke, ini yang mirip. Sehingga nanti hasilnya teman-teman akan download. Kalau di Authenticate, dia ini ada bisa kita download. Dan hasil downloadannya inilah yang akan teman-teman upload di learning. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nah ini, jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita sudah download, kemudian nanti dia akan menunjukkan tingkat kemiripannya itu hanya 13%. Ya, jadi dia dapat kemiripannya dari sini. Ini file inilah yang akan Anda uploadkan di learning, gitu ya. Ini yang akan Anda uploadkan di sini. Di minggu yang ke-5. Di sini khusus untuk ketua kelompoknya saja. Jadi nanti yang Anda upload seperti biasa per hari Jumat gitu ya, 22 September jam 12 siang ya. Ini jam 12 WIB. Kalau malam jam 23.59 WIB. Jadi ini jam 12 siang. Jangan lagi nanti, oh saya pikir itu malam, Bu, gitu. Nanti ini yang Anda uploadkan di sini. Oke. Kira-kira itu, teman-teman, tugas Anda pada malam hari ini yang kelas malam, yang kelas pagi boleh besok sesuai dengan jadwal kuliah. Anda tugas kelompok seperti minggu yang keempat. Silahkan dicek ulang lagi laporan minggu 4-nya kemarin. Kalau ada yang kurang relevan dengan topik Anda, cari lagi di artikel seperti yang tadi saya contohkan. Dan terakhir nanti Anda cek, hasil ceknya Anda upload khusus hanya untuk ketua saja. Jadi timnya nanti di nama file. Jadi NIM-nya itu akan muncul di nama filenya. Jadi nanti absensinya untuk yang teori akan saya isi berdasarkan link Zoom hari ini. Sementara yang praktikumnya
akan saya absen berdasarkan upload tugasnya di hari Jumat nanti seperti biasa. Absensi sudah ada di kolom chat, silahkan sambil diisi absensinya, sambil kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tambahan nanti ya, mulai besok, hari Rabu sampai hari Jumat, saya akan siapkan kuis karena kita ada penilaian 2 kali kuis di mata kuliah ini. Karena materi kita untuk memvalidasi informasi sudah selesai di minggu yang kelima ini, maka kita perlu evaluasi dalam bentuk kuis. Nanti silahkan diisi kuisnya. Baik, itu untuk absensi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini. Sudah cukup panjang, sudah mau hampir 2 jam kita bersama. Mungkin sudah ada yang bosan, sampai sudah ada yang saling pukul-pukulan, kayak Muhammad Panji ya dan teman-teman tuh. Tapi nggak apa-apalah daripada mereka ngantuk gitu kan, daripada tidur, bagusan mereka main-main di situ. Walaupun itu sebenarnya sangat tidak baik karena kita masih dalam proses perkuliahan. Baik, terima kasih. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum kita tutup. Tidak ada, Bu. Siap mengikuti. Ya. Baik. Absensinya jam 9, 15 menit lagi akan saya tutup. Itu tugas teman-teman. Kalau memang sudah paham, kita boleh akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Teman-teman lanjut untuk mendiskusikan dengan tim kelompoknya lagi. Apakah diskusinya secara Zoom atau bersama. Yang jelas, kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, boleh langsung ditanyakan melalui forum yang ada di Learning. Gitu ya. Silakan dikasih jempol bagi yang sudah paham dan sudah bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan. Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang tadi tugas minggu ketiga itu kan ada beberapa yang harus diperbaiki kan. Nanti itu diupload lagi ke Learning atau cukup disimpan aja? Gimana, Bu? Kan kita berlanjut ini, Mas. Tugas 1 lanjut ke tugas 2. Ke tugas 3. Tugas 3 kan sudah jadi tugas 4. Nah, tugas 4 kan sekarang diperbaiki jadi tugas 5. Jadi nanti uploadnya di tugas 5. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Siap. Begitu ya, teman-teman ya. Ya, kita berlanjut terus nih. Jadi mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas 5, mestinya tugas 5 ini, karena tadi kita sudah review, mestinya akan lebih baik dong dari tugas minggu 4-nya kemarin. Oke. Siap. Oke. Clear ya? Nanti kalau ada lagi, atau ada yang mau bertanya lagi, saya berikan satu kesempatan lagi, silahkan. Cukup? Oke. Sepertinya cukup. Saya cek di layar, ada yang sudah ngantuk, ada yang sudah tidur. Ini ya, kayaknya. Oke, tidak ada. Oh, Remen. Yang bertanya, Bu. Monggo. Jadi kalau misalnya file kelompok saya di atas 20% tuh gimana, Bu? Apanya yang diganti, Bu? Nggak apa-apa. Materinya minggu depan. Oh gitu, Bu ya. Hari ini sampai cek aja. Oh, cek aja berarti. Oh, Ya. Pak, berarti direvisi dulu, terus diseleksi dulu, terus dicek ya, Bu ya? Betul. Mau itu Dicek sesuai dengan topiknya gitu ya. Relevan atau tidak informasi. Jadi kenapa Anda perlu melakukan literasi data ini? Supaya membantu Anda menyusun konsep PBL Anda. Gitu. Jadi selama Anda nggak menemukan informasi apa-apa ada di situ untuk membantu menyusun konsep Anda, berarti berhasil literasinya. Gitu ya.
Ada lagi, Bremen? Baik Bu, udah Bu. Terima kasih Bu ya. Siap. Oke. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya. Selamat praktikum, teman-teman semuanya. Sudah ada juga yang keluar. Tetap target kita sampai hari Jumat jam 12 siang ya. Bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam berarti hari Kamis nanti. Kamis malam. Kita tambah sampai 12 siang di hari Jumatnya. Baik, terima kasih. Teman-teman tetap semangat dan target kita ketika Anda bekerja sama dengan tim, kelompoknya diri sendiri, mudah-mudahan semakin baik hasil literasi yang teman-teman lakukan untuk mendukung penyusunan konsep PBL Anda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya tidak menyampaikan bahwa kita Zoom setiap minggu gitu ya, tetapi saya akan melihat sesuai dengan konten materinya. Kapan teman-teman untuk diskusi, kapan praktikum, dan kapan kita harus mereview hasil dari tugas teman-teman. Ingat, ini udah minggu yang kelima, nanti tinggal 2 minggu lagi kita akan ujian tengah semester. Jadi silahkan di manajemen waktunya supaya tidak ada tugas yang ditumpuk gitu ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya pada malam hari ini. Kita akhiri kuliah kita pada minggu yang kelima ini. Selamat malam. Malam, Bu. Malam Bu. Bu. Malam, Terima Bu. kasih Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu.